Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan G Workshop, channel belajar berbagi belajar. Oke, sebelum saya lakukan pengerjaan di pagi ini singkat cerita. Ini kemarin datang kondisi mati total, dia bisa hidup tapi nggak bisa digas. Dan biasanya itu yang kena TPS, cuman setelah saya lakukan pemeriksaan ternyata TPS-nya nggak ada masalah. Kode mil dia juga nggak muncul. Terus apalagi ya? Ternyata motor ini belum lama si pemiliknya beli, dan menurut perkiraan saya motor ini memang sebenarnya bermasalah sebelum dijual. Jadi ini kabel dari sensor CKP itu udah langsung disambung tanpa soket, sensor dari U2 udah langsung disambung tanpa soket. Ini udah kemarin udah sekalian saya lakukan pengecekan, tapi sebenarnya nggak ada masalah. Terus dari full pumpnya udah presurnya itu udah dibaut, itu udah saya lakukan perbaikan juga. Terus menurut saya full pumpnya juga layak pakai, tapi ternyata belum berhasil. Terus injektornya juga udah saya bersihkan pakai injektor cleaner ultrasonic lah, jadi pembersihan manual lah, bukan pakai injektor cleaner, bukan. Itu kalau dilihat dari fisiknya injektornya juga masih layak pakai, cuman ternyata masih belum berhasil. Jadi ini cukup kendala yang biasanya dihadapi, cuman penyelesaiannya beda. Jadi ini saya lakukan pengerjaan lagi, nanti mudah-mudahan diberikan kelancaran olehnya. Dan saya tujuannya berbagi, mudah-mudahan pengalaman ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, lanjut, ini saya lakukan pembongkaran bodi dulu, nanti dilanjut ke pemeriksaannya. Oke, terima kasih. Oke, ini kita lakukan pengetesan pressure. Sebetulnya pressurnya ini masih layak pakai, masih di angka 2, masih di atas angka 2 bar. Nah, untuk pressure menurut saya masih layak pakai. Terus ini kemarin udah dilakukan pergantian injektor udah saya coba lakukan pergantian, karena waktu coba pakai injektor motor lain, motor ini mau normal, saya lakukan pengetesan di jalan normal. Terus partner kerja juga ikut tes, terus pemilik motor juga ikut tes motor. Makanya akhirnya pemilik motor ngambil inisiatif untuk coba beli injektor. Nah, ini injektornya udah beli, cuman bukan yang original, tapi biasanya nggak ada masalah. Ini pakai merek NPP, tapi ternyata belum berhasil juga. Ini coba dicek ulang injektornya ada masalah nggak sebenarnya, dia kencing lah biasanya. Oke, lanjut, saya buka dulu injektornya. Tapi aneh sebenarnya, kalau dari bentuk semprotannya ini kesannya nggak ngabut ini. Coba nanti lakukan pengecekan ulang, terus nyari pinjaman injektor sekalian untuk tes lagi. Oke, lanjut, ini bagian total body. Nah, ini pesan untuk kita. Ini kalau melakukan proses pemasangan mohon hati-hati. Oke, mohon sangat diperhatikan. Nah, ini dia posisinya miring, ini nggak press ini. Ini harusnya full nempel ke sini. Ini ada celahnya nih. Ini harusnya press nempel ke sini. Nah, ini sampai ada retakan di sini nih. Nggak kelihatan? Ini ada retak nih di sini. Nah, ini sebenarnya kemarin kalau diukur ini normal, temperatur voltasenya normal, derajatnya normal. Yang jelas ini pemasangannya nggak rapi lah. Ini coba kita buka, ini ada apanya, diganjel apa kita buka satu persatu, karena kalau ngadepin trouble kayak gini yang jelas step by step. Oke, lanjut, ini buka dulu, nanti dilihat ada apanya.
Oke, nah ini cukup lucu lagi ini ketemu lagi ini. Nih, fokus kan. Maaf, HP lumayan jadul. Nah, bisa fokus. Ini karet model baru TPS yang pernah saya temui. Nih, ini seperti karet gas LPG ini, oke. Nah, ini kalau untuk bagian TPS-nya kayaknya masih ini, coba nanti kita, ini bagian pecah ini yang cukup agak lumayan, coba nanti kita ini takutnya ada udara yang masuk ke bagian sini. Nih. Oke. Oke, nggak ada yang aneh untuk bagian ini. Nih, masuk main. Nah, yang bagian cukup aneh cuman di bagian apa namanya tadi, total body, bagian TPS-nya, yang retak ini. Oke, dah. Nah, ini untuk o-ring yang model baru. Nah, ini o-ring TPS. Ini o-ring TPS yang saya tahu modelnya kayak gini. Nah, ini o-ring yang model baru, model gas LPG. Ini rapat. Oke, ini rapat. Nah, juga rapat. Nah, ini paling enggak jadi tanda kita kalau ininya udah rata. Oke. Oke, lanjut. Tidak lupa saya ucapkan alhamdulillahirobbilalamin, motor ini udah kelar, penyakitnya udah sembuh. Tadi udah bolak-balik tes. Tadi saya tes cukup jauh, sekitar 3 km lah, dia nggak mau kambuh. Nah, ini yang saya lakukan bergantian. Ini TPS saya terpaksa lakukan bergantian karena di sininya ada bekas retak karena pemasangannya mungkin kemarin sempat miring mungkin. Nah, ini ada pecah. Nah, tapi yang lebih ini lagi, waktu tes pengukuran pakai scanner ini dia nggak kelihatan lah penyakitnya. Cuman giliran saya bongkar, nah ini udah mentok di sini. Harusnya dia full lurus ke sini. Ini harus bisa posisi ini. Ini udah mentok nih. Kondisi seperti ini udah mentok. Nih, ini udah mentok seperti ini. Tuh. Ini juga mentok. Nah, harusnya posisinya paling nggak lurus di sini karena lurus posisi sama baut ini. Nah, ini untuk TPS. Terus untuk injektor kemarin yang beli, nah ternyata kecurigaan saya masuk akal lah mungkin. Jadi kita bayangkan kalau kita ini pakai model semprotan manual itu, semprotannya untuk tanaman. Nah, kita setel nozzle-nya itu di nozzle kabut. Jadi kalau punyaan bawaan itu nozzle-nya kita setel di nozzle kabut. Kemarin kan sempat ganti pakai motor lain dengan kondisi injektor yang normal, dia masih ngabutnya bagus, terus nggak ada rembesan sama sekali. Kalau yang bawaan motor ini memang ada rembesnya. Terus setelah itu kan pemilik motor ngambil kesimpulan untuk coba beli injektor dan dapatnya injektor imitasi. Nah, ini kalau kita dibikin semprotan manual, ini nozzle-nya itu settingannya bukan settingan ngabut. Jadi butuh kekuatan pompa yang lebih kuat lagi lah. Sedangkan untuk pompa bawaan motor ini di set di angka 3 bar. Di set di angka 3 bar. Nah, kondisi biasanya kalau pengalaman saya, kalau rotak full pump itu di bawah di atas 2 bar ini masih layak pakai. Kalau udah di bawah 2 bar saya nggak berani pakai. Nah, tadi masih di atas 2 bar walaupun di angka 2,2 kadang 2,5.
akhirnya saya ambil keputusan, saya coba rotaknya saya ganti. Nah, ini rotak ini saya ukur rotaknya aja kondisi seperti ini. Ini kekuatan rotak ini di angka 3,5 bar. Seharusnya masih layak pakai. Tapi kalau untuk kapasitas berapa banyaknya dan ininya saya nggak punya ukur, saya cuman bisa mengukurnya kapasitas tekanannya, presurnya berapa. Presurnya masih layak pakai di angka 3,5 bar karena posisi full pump ditahan di angka 3 bar, jadi masih ada range setengah bar. Nah, tapi terpaksa saya coba ganti. Saya pakai merek ini. Pengalaman saya cukup lumayan untuk rotak ini. Untuk rotak ini tadi, untuk rotak yang baru itu kekuatannya di angka 6,5 bar, jadi ranknya 3,5 bar. Nah, setelah dipasang full presurnya sesuai sama standar dari pabriknya 3 bar 295 kPa. Terus tadi saya pakai injektor ini, itu masih ada kerasanya. Jadi kondisi dari RPM 0 mau kita angkat, itu kesannya bensinnya seperti boros, jadi seperti ada jeda gitu, seperti ada jeda. Nah, itu ciri kalau RPM bawahnya terlalu boros, kalau pengalaman saya. Nah, akhirnya saya coba pakai injektor yang sempat kemarin saya bersihkan, walaupun ada rembes dikit, tapi dia lebih ngaput daripada ini yang baru, itu lebih ngaput. Terus saya ganti dan saya tes, alhamdulillah normal. Ini udah saya tes sekitar mungkin adalah kalau 3 km, udah saya coba tes bolak-balik, nggak cuman saya, partner saya juga ikut ngetes. Nah, ini udah normal, alhamdulillah. Intinya seperti ini. Kita harus beradaptasi, bos, karena apa ya, kadang kita bakal ketemu hal-hal seperti ini. Ini kan terpaksa saya pasang injektor yang nggak full 100% normal. Nah, dengan keadaan full yang 100% nggak 100% normal injektornya, ternyata kita harus membuat salah satu dari part tersebut untuk normal 100% katakanlah. Jadi saya nggak ganti injektor, cuman saya naikkan presurnya, saya ganti rotaknya. Jadi tujuan saya supaya proses pengabutan bensinnya di injektor itu terjaga dengan presur yang standar. Jadi 295 kPa. 295 kPa nih. Di sini angkanya. Nah, ternyata alhamdulillah. Masalahnya pertama, sebelum saya lakukan rotak dengan injektor yang sudah saya bersihkan dengan kekuatan rotak di angka 2,2 sampai 2,5 bar, kadang masih kambuh, di gas terasa gas bawahnya itu terasa ada berbetnya lah. Tapi kalau udah kondisi kita gas langsung nggak ada masalah, pokoknya RPM bawahnya itu kerasa banget. Itu sebelum saya ganti rotak. Nah, setelah saya coba ganti rotak dengan kekuatan full di angka 295 kPa, itu alhamdulillah normal. Tuh, oke, mudah-mudahan bermanfaat. Semakin teliti, semakin ini. Terus ketambahan lagi tadi untuk pemasangan ini, kalau kita mau pasang ini dikasih oli di sini, di o-ringnya kita kasih oli, kita pasang perlahan, terus kita tekan, baru kita baut. Jadi kejadiannya nggak seperti ini, airnya sampai pecah. Kalau kondisi ini miring, angin palsu bisa masuk lewat celah-celah ini. Angin palsu bisa masuk celah-celah ini, bakal mengganggu sistem injeksi karena kapasitas angin yang masuk itu bertambah. Oke, cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Salam kuku hitam, terima kasih.